ibu-ibu wali murid yang sempat hadir pada hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dengan limpahan rahmat serta hidayahnya kita dapat berkumpul pada siang hari ini pada acara parenting untuk kegiatan pembelajaran. Yang kedua, salawat serta salam marilah kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di zaman kiamat nanti. Baiklah Ibu, sebelum kita mulai acara pada siang hari ini, akan saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, acara yang keempat inti, acara yang kelima tanya jawab, dan yang keenam adalah penutup. Baiklah ibu-ibu semua, karena waktu sudah siang, marilah kita mulai acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan. Demi kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baiklah, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada ibu-ibu semua hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, satu pada hatiku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah air. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk kembali. Acara yang ketiga yaitu sambutan kepala sekolah. Kepada Ibu Elian SPD selaku Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Martapura, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu Dewan Guru, yang saya hormati Ibu
kembali murid TK Negeri Pembina Martapura. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka program guru penggerak, yaitu diseminasi dan penerapan pemahaman budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Hani Martiani nanti sebagai pemateri. Di sini kita berkumpul untuk kegiatan parenting yang sudah. Nanti saya berharap ibu-ibu dapat berpartisipasi serta dapat mengikuti kegiatan ini secara baik. Semoga ini nanti kita dapat ke depannya bisa bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan dari Kepala Sekolah TK. Oke, selanjutnya yang nomor 2, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Apakah setuju? Setuju semua? Berarti kalau nggak dikasih hadiah dia nggak bakal berprestasi, Bang? Enggak ya? Tergantungnya bagaimana gitu ya? Di sini kan ada pertanyaan, apakah pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi murid? Tidak selalu dengan hadiah dapat meningkatkan prestasi ya Bu, karena bisa juga dengan achievement yang lain, misalnya contohnya dengan memberikan apresiasi, anak hebat, sudah memberikan yang terbaik, kayak gitu. Jadi nggak mesti harus hadiah. Ini hadiahnya dalam konteks sesuatu, bukan ucapan. Ya. Ini hadiah ini lebih tingkatannya lebih luas, tapi di sini boleh memberikan hadiah, tapi tidak harus berupa dalam bentuk barang, dalam bentuk ucapan juga akan lebih baik. Terima kasih Bunda, semuanya hebat, tepuk tangan Bunda. Iya, jadi pemberian hadiah di sini boleh bisa berupa barang, bisa berupa ucapan. Kalau di TK guru sering ya Bu, ya. Anak hebat, kamu pintar, misalnya seperti itu ya. Oke, nanti kita pending dulu. Lanjut nomor 3. Guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap murid yang bermasalah. Setuju? Setuju semua. Lanjut nomor 4. Guru berperan sebagai teman bagi murid. Oke, setuju. Nah, sebelum jawab kita ada selanjutnya. Ini dia. Budaya positif itu membicarakan tentang nilai-nilai. Nilai-nilai bagaimana? Nilai-nilai yang berpihak pada murid. Jadi guru itu harus berpihak pada murid, harus mengenal karakteristik dari setiap anak didiknya. Karena setiap anak itu unik. Jadi anak yang satu dengan anak yang lainnya itu berbeda. Jadi gimana caranya? Ya kita harus bisa memahami nilai-nilai positif apa yang mengandung untuk membantu tumbuh kembang anak tersebut. Begitu. Jadi budaya positif ini berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, budaya positif ini ada 6 sessionnya. Jadi yang pertama itu ada konsep disiplin positif, kemudian ada yang kedua motivasi perilaku manusia. Nanti kita belajar. Kemudian motivasi tadi berkaitan dengan hukuman, penghargaan, dan ada lagi posisi kontrol. Jadi guru ini ada posisi kontrolnya banyak loh, nanti kita jelaskan ya. Kemudian pembuatan keyakinan kelas dan sekolah, dan kalau anak-anak yang bermasalah itu dengan metode restitusi, segitiga restitusi. Itu apa sih? Dari ke-6 itu kira-kira Bu itu bingung apa ya? Mungkin masih bingung ya Bu ya, bahasanya restitusi dengan keyakinan kelas itu apa? Mungkin kalau untuk yang guru sudah setidaknya memahami itu,
itu. Nah, inilah parenting kita. Jadi jangan hanya untuk guru saja, tapi kita kan anak kita masih usia dini. Jadi makanya dibutuhkan peran yang sama dengan pembelajaran yang sudah ada kita di sekolah diterapkan untuk diimplementasikan di rumah. Makanya guru yang di rumah ya ibu sekalian serta ayahnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada gambar kepala tangan. Mana kepala tangan dulu? Oke, kita bermain dulu ya. Jadi, ayo Bun. Salah siapa? Salah satu. Nah, salah satunya yang genggam, satunya yang membuka. Boleh, mau dikritik, mau dirayu. Pokoknya gimana caranya sih yang genggam itu nggak kebuka? Karena kan barang berharga di dalamnya, nggak boleh dong. Satu aja. Bunda kan? Oh nggak ada ya? Sama Bu Edi boleh deh. Bunda Anita yang ada kawannya. Ini Bunda Anita. Ayo kita bermain. Siapa yang lebih kuat? Mana ya? Iya. Oke, 1, 2, 3. Ada yang mau? Ada yang mau? Intinya gimana caranya tangan kalian bisa buka? Ayo. Gimana? Sudah buka? Ada sudah buka. Iya, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, ternyata ini ada nilai budaya positif. Kira-kira apa ya? Dari permainan cobalah buka. Ada yang mau berpendapat? Iya, udah coba silakan. Iya, dari permainan tangan tadi, budaya positifnya mungkin kerjasama. Terus yang kedua, merayu teman biar memberikan. Jadi misalnya minta sesuatunya tadi biar dengan hal yang positif, ayo minta barangnya dengan baik-baik dan akhirnya biar memberikan dengan ikhlas. Oke, terima kasih atas dulu dong. Nah, kita cari tahu jawabannya. Nah, kita mulai ke sini. Dari yang pertama disiplin positif ya. Jadi dari bermain kepala tangan tadi, gimana caranya yang punya barang berharga itu mempertahankan apa yang sudah dia miliki. Jadi si yang mempunyai genggaman tangan ini bisa, siapa sih yang mengontrol diri sendiri ya, dari intrinsik kita kan, dari internal kita kan, bukan dari pihak luar. Nah, itu sama dengan kita memberi pembelajaran kepada anak didik kita, anak usia dini, bahwa anak jangan mudah kamu tergoyah, karena harusnya kamu sendiri yang bisa mengontrol diri kamu. Itulah pelajarannya tadi. Oke, tepuk tangan dulu. Nah, jadi orang anak kecil aja sudah diajarkan untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, apalagi kita orang dewasa, orang tuanya, gurunya. Jadi di sini pembelajarannya kalau di sekolah, gimana si guru itu bisa membimbing si anak didik agar bisa mengendalikan dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh kawan-kawan lingkungannya. Nah, kalau yang terpengaruhnya positif, it's okay. Tapi kalau yang terpengaruhnya budayanya negatif, nah itu yang bahaya. Jadi mulai dari sekarang kita perbaiki sama-sama bahwa anak-anak itu harus bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, kita masuk ke session yang disiplin positif. Jadi di disiplin positif ini gimana sih cara penerapan disiplinnya? Melalui mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Nah, kalau anak usia dini 4
banget nih dari awal masuk ke pelajaran kemarin kan sudah diajarkan. Nah, meletakkannya semuanya pada tempatnya. Di rumah biasanya kayak gitu ya, tapi kalau ibunya biasanya ngomong nggak didengerin kan? Kalau gurunya ngomong, iya bu guru ngomong di rumah langsung cuci sepatunya, disusun bukunya. Giliran emaknya ngomong, nah lewat katanya. Nah, jadi di sini kita membuat anak belajar untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, jadi kita tuh membuat anak itu untuk memahami, menyadari bahwa motivasi internal itu motivasi yang ada di dalam diri anak itu bukan karena pujian, bukan karena paksaan, bukan karena hukuman. Berkaitan yang tadi, sebenarnya boleh nggak tadi disiplin dengan hukuman? Jawabannya iya, tidak. Boleh nggak memberikan penghargaan dengan memberikan penghargaan untuk rewardnya untuk supaya dia berprestasi? Berarti kalau nggak ada reward dia nggak mau berprestasi loh. Jadi gimana caranya supaya anak itu lahir dari dalam dirinya sendiri, bisa mengontrol dirinya sendiri bahwa aku harus bisa. Aku bukan karena paksaan orang tua, bukan karena kita nggak boleh nuntut ya. Kalau orang tua nggak apa-apa dituntut harus bisa menyekolahkan anak hingga cita-citanya tinggi. Tetapi anak tidak boleh kita tuntut seperti apa yang kita inginkan, karena anak itu adalah masa-masa golden age, dia butuh rangsana. Jangan untuk dipaksa, tetapi diarahkan ke yang lebih baik. Oke, dari disiplin positif ini, kemudian, nah, kita sudah memasuki kurikulum merdeka ya, tapi di TK kita masih masa transisi ya Bu ya. Jadi yang dari dulu kurikulum 2013 kita masih pakai, terus kita lagi mempelajari terus untuk kurikulum merdeka. Karena untuk adaptasinya kita butuh beradaptasi. Itu semuanya. Nah, di sini berkaitan dengan nilai-nilai itu sudah terkandung dalam pelajaran Pancasila. Ada berapa aspek di sana? Kemudian yang biasanya dekat dengan dinas pendidikan ya ayahnya, gimana sudah kenal dengan apa sih kurikulum merdeka? Apa sih pelajaran Pancasila? Tahunya Pancasilanya. Nah, di situ ada 6 aspek. Jadi anak-anak itu diajarkan untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Sangat penting sekali ya Bu untuk keimanan, ketakwaan dan berakhlak mulia, karena zaman sekarang semua sudah dipengaruhi oleh media sosial yang sebegitu cepatnya. Jadi kalau kita yang belum bisa mengontrolnya dan dia juga belum bisa mengontrol, takutnya kan bablas. Jadi makanya kita harus tanamkan budaya ini untuk berkarakter sejak dini. Jadi dia memiliki akhlak yang mulia. Kemudian kita lihat ada nilai mandiri. Jadi sejak usia dini gimana sih caranya kita membuat dia supaya anak itu mandiri. Jangan karena hukuman, jangan karena paksaan. Kemudian bernalar kritis, ini penting. Karena kalau anak-anak yang cerdas itu tumbuh, pasti dia anaknya kritis, sering bertanya, mama itu kenapa, ini kenapa, banyak pertanyaan, sampai kita sendiri pusing ya. Ya Bu Guru juga kadang-kadang sempat pusing juga, ini namanya terus sebenarnya. Gak apa-apa, itu ciri anak yang cerdas. Kemudian bernalar kritis, kreatif, itu hampir sama. Jadi kalau kreatif gimana sih caranya membuat inovasi baru. Inovasi itu bukan hanya dari hal baru, tapi dari yang lama kita improve lagi, cari menjadi barang yang baru lagi. Kemudian bergotong royong. Bergotong royong perlu loh. Kalau anak sekarang sudah biasa megang gadget, gotong royongnya kurang ya. Jadi bergotong royong itu harus kita kembangkan lagi, kita lanjutkan lagi di dalam kurikulum merdeka ini. Dan yang terakhir adalah berkebinekaan global. Berkebinekaan global ini kita bukan cuma di negara kita Indonesia, tetapi kita juga menerima kultur budaya asing, tetapi kita tetap mempertahankan budaya Indonesia. Oke, lanjut. Kita tepuk dulu deh. Tepuk profil pelajar Pancasila.
Seperti ini ya, untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke, bisa yuk. Saudaranya mana? Yuk, untuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Oke, tepuk tangan bersama. Nah, selanjutnya itu ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 ya Bun ya. Dari yang pertama sebelah sana, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kira-kira setuju kan? Setuju nggak? Mana yang setuju? Boleh acukan. Nggak apa-apa kan kita udah berpendapat, nggak ada disalahin juga. Boleh juga mulai ikut. Yuk, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Setuju? Oke. Yang tidak setuju? Kok ini tidak berpendapat? Ayo. Nah, di sini mamanya ada yang kerja ya. Mamanya apa? Iya di rumah kerja memang betul sekali. Maksudnya yang maksudnya yang kerjanya mungkin seperti ayahnya kan ya. Waduh mah, udah siang, cepet-cepet saya nih. Lah kenapa Pak? Iya nanti daripada saya buat apa? Kalau kita telat, kalau yang udah pakai pinjer kan, nggak kena pinjernya nanti dipotong mau gajinya. Itu berkaitan dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Atau sebagai guru, aduh nanti keduluan para sekolah nih, saya harus lebih pagi. Wajar manusia seperti itu. Jadi memang ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Oke, kita lanjutkan dulu. Nanti kita cari tahu jawabannya apakah itu baik. Nah, kemudian yang kedua di tengah-tengah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi berbuat sesuatu itu kita mengharapkan penghargaan. Apakah setuju? Tidak setuju semuanya. Oke. Dan yang terakhir di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Apakah setuju? Gimana benar? Tidak setuju? Oke, ada yang tidak setuju dan ada yang setuju. Kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini mungkin tidak terlihat ya. Jadi kaitannya dengan motivasi perilaku yang 3 tadi itu ada identitas gagal dan identitas berhasil sukses. Jadi di sini ada namanya konsekuensi dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya datangnya secara apa tuh? Mendadak kan, tiba-tiba ya. Jadi kalau hukuman itu datangnya secara mendadak. Terus dia apakah dua pihak? Hanya sepihak kan? Nah, apakah yang dihukum itu sudah meyakini dengan keyakinan? Maksudnya keyakinan kalau anak-anak di sekolah itu, termasuk mungkin bunda lah waktu nikah dulu, kesepakatan kita apa sih? Ya kan? Sejak ngobrol kita itu kan ada kesepakatan. Di kelas juga ada. Lebih dalam lagi namanya keyakinan kelas, keyakinan sekolah. Dengan cara apa? Diajak ngobrol ke si murid. Yuk kita buat kesepakatan kelas. Aturan kelas, betul sekali aturan. Jadi itu harus dibuat. Nah ini juga bisa dipraktekkan di rumah nih. Jadi misalnya, wah kita belum nih, baru mau mulai, nggak apa-apa, nggak ada kata terlambat. Jadi mulai nanti pulang dari sini bisa disampaikan ke wali murid yang lainnya. Kata Bu Ari itu, kita kalau di rumah kita ada kesepakatan supaya anak kita itu disiplin. Jadi kesepakatannya bukan karena dari si ibu atau ayahnya yang ngomong, tapi kita duduk bareng-bareng, anaknya dikumpulkan bersama, sampai di kelas juga begitu. Yuk kita buat kesepakatan kira-kira apa sih kamu maunya gimana? Karena anak-anak gitu. Bu kalau main gimana Bu? Berantakin atau langsung ditaruh? Ya bagusnya gimana? Baiknya gimana? Kita kembalikan tanyakan, nanti dia yang menyimpulkan. Oh ya harusnya ditaruh lagi. Ya kan biasanya jadi kesimpulannya mengambil barang dan mengembalikan semua pada tempatnya. Simpel kan ya sebenarnya bahasan kita. Jadi dari hal-hal yang sederhana bisa kita tularkan ke anak-anak seusia dini ini. Nah seperti itu. Nah kalau hukuman biasanya nih guru-guru nih ya pernah sebelum dapat modul seperti ini mungkin dia sering karena menghadapi
care. Jadi itu sebenarnya baik nggak tadi pertanyaan di awal untuk menerapkan disiplin? Berkaitan dengan yang awal tadi, menerapkan disiplin dengan hukuman. Jadi kesimpulannya masih setuju enggak? Jadi kesimpulannya tidak setuju. Kita boleh membuat anak itu mengambil keputusan, tapi kita tegaskan. Jadi bukan untuk dihukum, tetapi untuk dikasih penegasan. Nah, kalau penegasan di sini namanya konsekuensi. Lebih dalam lagi restitusi. Nanti ada namanya seperti itu. Nah, itu sudah clear ya. Berarti semuanya tidak setuju untuk melakukan hukuman dalam penerapan disiplin pada anak. Kemudian yang berikutnya adalah konsekuensi. Kalau konsekuensi itu, kira-kira nih ada anak yang SD, anak SD bukan anak TK, itu tidak mengerjakan PR, terus disuruh gurunya menulis kembali, saya tidak akan melakukan kembali seperti ini. Itu kira-kira hukuman atau konsekuensi? Oke, konsekuensi. Terus ada anak yang lupa nih sepatunya, harusnya pakai sepatu warna hitam, dia pakai sepatu warna yang lain. Terus dia disuruh keliling lapangan tanpa beralas kaki, kira-kira itu? Oke, berarti sudah paham ya. Jadi mulai dari sekarang kita buat anak didik kita, anak didik saya dan anak-anak ibu semuanya untuk belajar budaya positif. Dengan membuat apa? Keyakinan, kesepakatan bersama. Saya mau ngomong kelas belum pernah nggak punya kelas. Oke, lanjut ya. Nah, di sini dia. Kalau ibu sekalian melihat ya, kalau misalnya di TK mungkin bisa menyimpulkan kalau guru TK kira-kira posisi manakah ibu guru anak-anak sekalian? Ada penghukum, sebagai teman, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai pemantau atau manajer? Teman? Boleh banyak. Boleh. Pembuat merasa bersalah. Teman dan manajer. Oke, kita kupas satu persatu. Kalau penghukum sudah jelas tadi ya. Guru yang suka menghukum berarti itu tidak baik, tidak bagus. Guru yang sebagai teman. Guru yang sebagai teman itu yang bagaimana? Ayolah, anaknya malas-malasan nih tidur. Memang kebetulan anak itu, ayolah nak, kasih dulu lagi. Merayu ya, itu sebagai teman. Jadi gimana caranya si guru dia mendekati ke anak untuk menjadi temannya? Bagaimana sih kita supaya mengerjakan tugasnya? Nah, itu sebagai teman. Kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah itu begini Bu. Jadi si anak ini bukan menyalahkan. Jadi kok jadi begini ya? Kenapa ini ya? Pembuat merasa bersalah, dibuat supaya anak itu kenapa jadi begini? Jadi anak itu merasa bersalah gitu. Kemudian pemantau itu hanya untuk melihat saja, memantau. Nah, yang lebih baik adalah manajer ini biasanya leadership. Nah, jadi guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, ini nanti akan kita pelajari di segitiga restitusi. Jadi kalau anak-anaknya bermasalah, gimana caranya? Kita tidak menyalahkan, tetapi akan mengakui kesalahannya dan mencari solusi bersama si guru. Nah, itu yang mungkin semuanya, termasuk orang tua juga bisa loh seperti ini posisi kontrolnya. Posisi di mana sih Bunda sekarang? Kadang-kadang kalau sudah melihat dia tidur, astagfirullahaladzim, hari ini aku sudah berapa kali buat dia. Apa-apa, itulah kita manusiawi, kita juga semua punya kesibukan, mungkin ke bawah emosi. Kita terus belajar untuk menjadi orang tua yang lebih baik buat anak-anak kita.
Oke, sampai sini kita mulai belajar posisi kontrol ya. Jadi sampai rumah nanti nggak lagi jadi macan, Bunda. Nah, ini dia yang saya sampaikan dari awal tadi, keyakinan sekolah atau kelas. Jadi kita semua membuat kesepakatan bersama anak-anak untuk ditaati bersama. Jadi di sekolah yang keyakinan sekolah, di kelas keyakinan kelas, itu untuk memenuhi aturan tadi ya. Di rumah juga bisa dilakukan di rumah bersama anak-anak dan anggota keluarga semuanya. Nah ini dia segitiga restitusi yang saya sampaikan tadi. Jadi ada 3 tahap dia. Nah, yang untuk melakukan segitiga restitusi ini, si guru berperan posisi kontrolnya sebagai manajer. Jadi dia mengajak anak untuk untuk bertanggung jawab, menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya. Dengan cara gimana? Nah, dengan cara yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi biasanya pernah nggak Bunda sekalian waktu di rumah ada anaknya nih, kakak disuruh ngomong adik yang nggak tahu nangis. Entah kenapa kakak asik main sendiri sama kawannya. Giliran Bunda lagi sibuk, marah-marah juga akhirnya. Nah, inilah tugas kita bersama. Kita panggil bersama tuh si kakak dan si adik, kita dudukkan bersama, kita stabilkan identitas mereka. Jadi ditanya pelan-pelan, prakteknya begini. Kakak, adik, tahu nggak? Ibu panggil ke sini, mama panggil ke sini. Kalau kecil nggak tahu. Biasanya seperti itu ya. Nggak tahu Bunda, kenapa Bunda manggil? Orang kakak lagi asik main, tapi kan adiknya nangis. Ini si kakak, cari-cari gitu. Ya, kakak dan adik, Bunda panggil ke sini. Tahu nggak sih kenapa? Nggak tahu. Coba ceritakan. Jadi mulai kita menstabilkan identitas dari yang mereka tadinya emosi, si adiknya menangis, si kakaknya kebawa emosi juga, mungkin takut disalahkan oleh bundanya, padahal mungkin adik jatuh sendiri seperti itu ya. Jadi kita buat mereka untuk nyaman, aman, dipanggil bukan untuk dimarahi, bukan untuk dihukum, tetapi untuk dicari solusinya. Ada apa? Kenapa begini? Nah itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian kalau sudah menstabilkan identitas, kita mulai validasi tindakan yang salah. Nah, validasi tindakan yang salah ini nanti kita ajak anak-anaknya itu ngobrol. Kira-kira apa yang sudah kakak lakukan? Apa yang adik lakukan? Kenapa adik seperti ini? Nah, nanti kan dia bakal cerita, iya Bu, tadi itu adik dia tuh sendiri, terus dia tuh nangis, kakak asik mainan sendiri dengan kawannya, aku tidak. Biasanya kan dia akan cerita seperti itu. Kalau dia belum mau cerita, kita gali, kita dekati dia gimana caranya supaya dia sudah stabil, baru kita gali supaya dia mau cerita. Pasti kan mau anak-anak tuh cerita kalau dia sudah merasa aman dan nyaman bersama kita. Oke, sampai sini paham ya? Nah, lanjut selanjutnya itu menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tadi yang di awal kita tadi. Jadi setidaknya anggota keluarga tadi sudah membuat keyakinan. Kita ingatkan lagi, ting. Kakak ada ingat nggak? Ingat apa Bunda? Keyakinannya sudah kita buat kemarin, kesepakatan sudah buat kita kemarin. Gimana? Nanti dia berpikir, oh iya, kalau bermain itu bersama-sama. Nah, kakak sama dia main bersama-sama nggak? Enggak. Oh dia sih diajakin gak mau cepet. Kakaknya gitu. Nah, terus ditanya lagi, keyakinan apa lagi yang sudah kita buat? Nah, nanti kan dia kan akan muncul menyampaikan pendapatnya seperti itu. Nah, sekolah juga begitu Bu. Jadi anak-anak itu bukan langsung guru atau laporan. Kan anak-anak memang betul manusia yang jujur ya. Tetapi tidak semua anak berkata secara jujur. Ada yang dilebih-lebihkan, mungkin ada yang dikurangi, namun juga manusia. Nah, jadi untuk mengatasi semua permasalahan itu solusinya kita menggunakan
Metode segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu si anak-anak sudah merasa nyaman, aman, supaya dia mau cerita. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Bukan kita loh yang menunjuk dia salah, tapi dia yang bercerita sendiri. Iya, saya tadi begini. Iya Bu, tadi saya melakukan ini. Nah seperti itu nanti dia. Oke? Baru selesai terakhirnya menanyakan keyakinan. Itu tujuannya apa? Tujuannya diadakan itu untuk menghasilkan anak atau murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kembali lagi, semuanya berkaitan dari awal kita tadi ya. Jadi memang sih tugas kita itu supaya anak-anak itu bisa mandiri, supaya anak-anak itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Memang semua butuh proses, semua butuh kesadaran ekstra, semua butuh kasih sayang lah ya. Butuh sabar dan kawan. Oke. Nah, dari segitiga restitusi ini ada nggak pengalaman bunda-bunda sekalian? Pernah nggak? Aku pernah loh Bu, tapi cuma satu tahapan aja gitu. Kira-kira ada nggak di sini yang pernah menerapkan seperti itu? Paling cuma dipanggil aja Bu, gitu cerita. Yuk, depan. Bunda? Bunda aja loh dari dia. Berarti itu sudah pengalaman, satu dari SMP ya. Nah, kira-kira pernah nggak kejadian masalah-masalah sama anak-anak? Cerita, jadi cerita sedikit kok. Jadi kita berbagi pengalaman nih sama kawan-kawan sekalian. Saya pernah sakit emosinya begini loh Bu. Gitu. Monggo. Terus dulu buat Bunda Aulin. Nah, sambil dimakan, ya dinikmati. Nah, jadi itu tadi ceritanya Bunda Aulin, anaknya pernah ditegur waktu ke sekolah. Dia menggunakan kaos kaki, sama kan ceritanya tadi ya dengan sepatu tadi, tapi ya gurunya hanya menegur. Kenapa kalau kaos kaki ini sembarang lain? Padahal itu hari Sabtu harusnya pakai kaos kaki warna hitam. Mungkin lupa ya, bisa jadi. Oke. Tapi pengalaman juga loh, saya dulu waktu SD sampai sekarang terkenang. Makanya kalau bisa kita punya pengalaman yang baik-baik ya. Jadi waktu SD dulu saya pernah, kalau SD, SMP, SMA jauh dulu kan masih baju dimasukin, ya. Lalu lupa pakai ketinggang. Nah, namanya bapak guru itu Pak Rahmadi. Jadi saya dipanggil sama bapak itu, Rin, ya Pak, kemana ikat pinggangmu? Lupa Pak. Jadi malah saya dipakaikan apa coba? Tali rafia Bu, dongkol hati saya. Jadi ya Allah, jadi teman-teman rapi, saya sih pakai tali rafia. Padahal memang dorong juga biasa aja. Nah, jadi pengalaman-pengalaman seperti itu kita sebagai orang tua membantu mengingatkan. Ayo, hari ini jadwalnya apa? Dilihat dari atas ke bawah. Apakah sudah sesuai? Tugas kita tuh ngingetin mereka. Kan sering sih anak-anak tuh cepet-cepet, aku mau piket lomba cepetan, nanti aku di mana Bu Guru. Itu tadi menghindari ketidak nyaman dan hukuman. Ya, motivasi dia tadi. Padahal si anak butuhnya untuk kebahagiaan datang ke sekolah. Nah, itu dia tugas kita sama-sama mengingatkan. Dilihat dari atas sampai ke bawah. Apakah
sudah sesuai dengan jadwalnya? Makanya apakah benar sletingnya bisa jadi lupa? Namanya anak-anak seperti itu. Nah, pengalaman sebelah sini sudah loh. Tepuk tangan dulu dong yang berdua. Oke. Kalau yang dari sini, kayaknya bunda ini ya, anaknya sudah banyak belum? 2. Yang pertama kelas? Nah, sudah pengalaman juga nih dari SMP. Saya masih kecil-kecil. Coba cerita sedikit dong pengalaman bunda menerapkan budaya positif di rumah. Dari sebelum bunda mengenal ini, kira-kira seperti apa? Cerita aja ya, bunda. Yang satu masih kecil. Kalau main di rumah pasti selalu kan ya kakaknya nggak mengalah, adiknya emang yang nakal. Kita pagi bareng-bareng kasih tahu lah bagaimana membuatnya bersahabat dan beda. Jadi harus baik dari satu dan besar kalau anak yang satu besar satu kecil kakaknya memang nggak mau mengalah. Biasanya malah ya, mungkin kalau yang pertama perempuan misalnya laki susah ini dari bunda siapa? Iya bunda dia, tepuk tangan dulu dong buat bunda dia. Iya, jadi kata dia susah. Apakah susah? Jangan kita ngomong susah, karena segala ucapan kita itu termasuk doa. Bu, bukan susah sih, cuma saya sendiri kadang untuk menatanya itu butuh ekstra sabar. Jadi kalimatnya kita ganti yang lain, oke? Jadi mulai dari sekarang budaya positif itu kita terapkan, kita lakukan, implementasikan di keseharian kita, ya. Jadi bukan hanya karena si anak tadi, mungkin keinginan anak dengan keinginan orang tua kan berbeda. Jadi ingatnya anak begini, orang tua begitu. Padahal kalau kita saling membuat kesepakatan, nanti ketemu tuh. Jadi satu visi. Sama sih seperti kita di sekolahan. Bu El ini kemarin mau membuat itu di depan, kita semua dikumpulkan, diajak bareng-bareng. Ayo teman-teman, kita mau buat visi apa? Kira-kira apa sih yang masuk dalam sekolah kita? Nah, seperti itu. Jadi kita sama-sama membuat visi. Sama seperti Bapak Ibu di rumah nanti membuat visi. Kita mau jadi visi keluarga kita yang bagaimana? Keluarga ceria, berarti kita harus selalu ceria. Jangan tampakkan wajah sedih, padahal ayah bundanya lagi dongkolan nih. Tetap harus ceria. Itu kunci yang pertama. Memang dari pembelajaran yang sudah disampaikan ini, dari pesan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita itu harus bahagia. Dan anak sekolah itu memperoleh kebahagiaan dan keselamatan. Agar apa? Agar dia diterima sebagai manusia seutuhnya dan masyarakat. Begitu. Jadi pendidikan itu memang menuntun sesuai dengan kodratnya anak. Kodratnya anak apa? Ya anak kita usia dini masih butuh stimulus. Stimulusnya bagaimana? Dilihat dari pertumbuhan fisiknya. Oh, dia butuh asupan nutrisi yang sehat bergizi. Oh, dia butuh gerakan yang seperti apa yang harus kita latih. Mungkin untuk persiapan transisi ke SD memang Charleston itu tidak disyaratkan, tidak diperbolehkan. Tetapi kalau kita mengemasnya dalam bermain, it's okay, silahkan kata Mas Menteri itu. Jadi boleh-boleh saja, sah-sah saja, tetapi dalam konteks bermain. Bermain bagaimana? Bermainnya bukan untuk anak. Kamu pokoknya harus bisa ya. Tidak seperti itu. Bermain yang menyenangkan. Jadi kita hanya memfasilitasi si anak, boleh dengan yang literasi, boleh dengan kartu huruf, boleh dengan tempelan poster, boleh dengan tempelan nama-namanya. Di setiap barang-barangnya sudah ada namanya. Dan ini pun bertahap ya. Jadi kita mengenalkan huruf udah nggak berurutan, mana huruf yang mungkin dia lebih suka, huruf vokal kah dulu atau huruf konsonan kah dulu. Dan itu pun tidak boleh hanya di sekolahan, di rumah pun harus diulangi, berkesinambungan seperti itu. Oke.
3 bulan ini ya kita sekolah ya Bu ya. Ada nggak sih perkembangan anak-anak ibu sekalian di rumah dari yang belum pernah sekolah? Mungkin ada yang belum pernah sekolah sama sekali. Setelah sekolah tuh gimana sih perasaannya? Apa sih perkembangannya? Aku pengen nanya deh sama Bunda cantiknya. Nama saya Nisa Palingan Rata, saya wali murid dari Lentera Nazima. Perkembangan anak saya setelah sekolah kan dulunya nggak pernah sekolah sama sekali Nazima. Sekarang dia lebih disiplin sih, bangun pagi itu udah mulai, mana dia yang bangun pagi duluan. Yang dari 30 sekolah dia bangunnya jam 10, jam 11. Tapi sekarang semenjak sekolah dia tuh jam 6 tuh udah bangun. Ya, dia lebih bisa bermain, dia lebih tahu teman. Sekarang semenjak sekolah dia bisa berbaur. Yang dari dulunya dia orangnya nggak suka, yang lebih menyendiri sih anak saya sih Nazima. Jadi sih boleh. Kita tanam belum dan Bunda Nazima. Nah ini kebetulan wali dari kelompok kedua saya. Memang saya juga mengamati si Nazima dulu introvert ya Bu ya. Jadi tertutup dia. Kalau kawan-kawan yang lain sudah bisa membaur, dia pasti sering sendiri. Kalau kita tanya jawabannya cuma ngesem. Giginya rata putih bagus. Ya Allah bagus banget giginya. Saya sampai terkesona dengan giginya. Saking kan dia cuma ngesem. Kalau ditanya Nazima, kenapa? Nah sekarang sudah mulai banyak bisa cerita ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah ya Bu ya. Berarti sekolah itu berdampak positif untuk anak Bunda sekalian. Nah, kalau yang dari kelompok A tadi Bunda ini deh, Bundanya Meme ya. Monggo silakan. Kalau sekolah, Meira kan anaknya aktif. Kalau di rumah itu ya mainnya dengan aktif, tapi tidak disiplin. Tapi semenjak dia sekolah, alhamdulillah dia ada perubahan dan sedikit disiplin. Kalau pagi-pagi bangunnya biasanya jam 11, kadang pernah setengah 12 baru bangun. Karena dia malamnya tidurnya malam, main terus. Nah jadi semenjak dia sekolah, kadang jam setengah 6 sudah bangun. Jam 7 bangun. Ibu kata ibu guru, sebelum bangun itu kita sholat dulu. Iya, ada nyanyinya kan itu Bu. Jadi dia, ibu kayak gini nyanyi apa katanya. Bangun tidur terus mandi terus gitu kan. Terus sholat, ada apa itu yang sholat, ada nyanyi sholat kayak gitu kan. Jadi sholat subuh, terus katanya ibu bangun, ayo kita sholat katanya gitu. Apa perubahan sangat banyak. Dari yang malas-malasan sekarang nggak lagi, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, alhamdulillah luar biasa ya bagi anak-anak itu. Itulah yang harus kita tanamkan, karakter baik anak yang harus kita teruskan dan kita perjuangkan. Nah di sini boleh kita kasih penghargaan ke dia. Alhamdulillah anak soleha sambil dilus-lus kepalanya sambil dipeluk, senang banget anak-anak tuh ya. Nah seperti itulah budaya positif kita. Jadi kita harus tetap mengingatkan mereka. Bahkan kalau kita yang lupa, mereka yang ingetin. Udah bangun, katanya yang lupa kadang-kadang ya. Nah berarti kan si anak sudah tertanam di dalam dirinya secara intrinsik bahwa mereka sudah termotivasi untuk berangkat sekolah dengan lebih awal. Terima kasih Bunda dan Nyonya. Kemudian dari kelompok B1 siapa ya? Oh Bunda ini deh. Gimana nih? Perkembangan Anda. Baik, terima kasih. Mungkin tidak jauh beda pendapatnya dari Bunda perwakilan B1 dan kelas A. Anak itu kalau sebelum sekolah memang disiplin waktunya kurang teratur Bu ya. Bangun tidur, bermain dan segala macamnya. Tapi semenjak sekolah tidak jauh beda dengan Ananda Mera dan Nazima tadi.
Memang lebih pagi walaupun masih sering kesiangan ya. Terus dalam kegiatan sehari-hari juga, misalnya meletakkan seperti kata Bu Ari tadi, habis bermain berantakan segala macam, terus kita ingatkan pesan guru apa tadi? Oh iya, letakkan tempat mainan di mana gitu. Mungkin tidak jauh beda sih, disiplin waktunya lebih teratur, gitu aja. Baik, terima kasih. Oke, tepuk tangan dong. Bagus sekali ya. Tadi Ananda siapa namanya? Sena. Ananda Sena ya. Apalagi ayahnya di dinas pendidikan. Tepuk tangan yang meriah. Nah, jadi untuk kita semua penting sekali ya Bunda. Nah, inilah keterkaitan antara budaya positif dengan filosofi dan nilai-nilai peran guru. Kalau saya kan di sini lagi mengikuti diklat guru penggerak, tetapi sebenarnya nilai-nilai itu sama untuk semua peran guru. Kemudian visi guru. Jadi dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional. Tujuannya apa? Ya, itu tadi terus yang saya sampaikan tadi. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid, harus berpihak pada murid, bukan berpihak pada guru. Jadi pendidikan yang berpihak pada murid bersifat menuntut tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita harus menggali potensi sesuai dengan kodrat si anak mau gimana, bakatnya di mana, termotivasi di mana, kita arahkan sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman dulu dengan zaman anak sekarang berbeda jauh. Makanya kita harus update terus ilmu, harus update terus. Wah, anak saya bisa gadget nih, dari kecil-kecil sudah pada bisa gadget, bisa buka TikTok, bikin TikTok. Lagi meme ya, seneng banget joget itu saya perhatikan. Jadi anak-anak aja bisa TikTok. Nah, Bunda boleh bermain TikTok bersama anak, tetapi dalam konteks pendidikan, konteks yang menuntut. Misalkan, yuk kalau kamu seneng TikTok, kita nyanyi di sekolah apa? Setiap hari aku bergetar nih. Boleh seperti itu. Jadi apa yang sudah ada di sekolah kita sambung di rumah. Dengan apa? Nggak usah kaku-kaku. Pokoknya kita implementasikan. Anakku senang nyanyi. Kalau yang ini anakku senang ngaji. Nggak apa-apa, silakan kita kembangkan. Kita sendiri juga ikut belajar mengikuti perkembangan potensi si anak seperti itu. Setuju semua? Oke, setuju semuanya. Nah, ini dia tadi yang sudah disampaikan di awal. Jadi budaya positif itu terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru. Guru penggerak, sama guru penggerak dan guru semuanya. Jadi harus berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Kolaboratif itu termasuk sekarang ini loh Bu. Jadi kita bekerja sama. Kami dari pihak sekolah, begini maunya visi kita. Nanti orang tua juga di rumah, oh iya kerjasama dari sekolah nih melanjutkan pembelajaran yang sudah disampaikan di sekolah. Seperti itu. Kemudian budaya positif tadi dapat terwujud dengan saling kolaborasi. Itu bukan cuma hanya 1 orang, 2 orang, tetapi seluruh warga sekolah menyepakatinya. Ya. Jadi dari sekolah ini ada pihak kepala sekolahnya, ada pihak gurunya, ada anak muridnya, ada wali muridnya, harus saling berkolaborasi. Seperti itu. Nah, ini dia salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak. Kemarin itu terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, sekolah yang nyaman, sekolah yang aman, berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi itu, nah harus dibuat perkasa perubahan. Kalau dalam sekolah biasanya misinya, kelanjutannya itu kalau diapakan visi itu seperti itu, sesuai dengan profil pelajaran Pancasila dan Bapak pendidikan kita di Hajar Dewantara. Nah, kira-kira sampai sini, silakan Ibu Fitri ya, yang mau berpendapat atau menyampaikan unek-unek atau diskusi lagi silakan. Sebelum kita untuk mengakhiri sesi ini, siapa? Silakan. Ya, boleh silakan.
sudah? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, Bu, apa hubungannya pendidikan guru penggerak (PGP) dengan kegiatan yang ada di sekolah ini? Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali pertanyaannya, tepuk tangan dulu buat Bunda Sena. Jadi, kaitannya ngapain sih Bu Ari itu pendidikan guru penggerak? Kan cuma Bu Ari, Bu guru lain enggak. Terus ngapain harus diimbaskan? Nah, ini dia pembelajaran yang sudah saya sampaikan, makanya kita ada, ini sebenarnya aksi nyata saya di mobil 1-4. Jadi, kami itu ditugaskan untuk mendiseminasi, jadi memaparkan, menyampaikan ke halayak, maksudnya ke bunda sekalian di sekolahnya masing-masing. Inilah kaitannya ilmu yang saya peroleh untuk diimbaskan ke sekolah. Jadi dengan berkat ilmu yang sudah ada, kita perkuat lagi supaya begini loh ternyata pendidikan itu mentoknya di budaya positif. Ini baru modul 1, nanti modul berikutnya masih ada lagi. Jadi itulah kaitannya budaya. Jadi memang sangat berkaitan pendidikan guru penggerak dengan sekolah ini. Itu pun juga saya bisa berdiri di sini karena izin dari kepala sekolah Ibu Eni. Tepuk tangan dulu buat Ibu Eni. Dan juga saya juga nggak bisa cuma ke Ibu Eni. Dari teman-teman yang hebat saya ada Bu Fitri, ada Bu Indah, ada Bu Mita. Tepuk tangan juga buat teman-teman. Jadi kami semua di sini saling berkolaborasi. Kebetulan hanya saya yang mau mendaftar dan kawan-kawan lain belum mau mendaftar. Kalau kemarin harus berjuang. Dan kemarin harus berjuang di kegiatan PPG ya Bu ya. Sama di klub pendidikan PPG juga lumayan perjuangan Beda dari zaman dulu. harus lebih berinovasi sekarang. Nah jadi Bu Eni mungkin agak menghela nafas dulu Bu, jadi silakan saya yang maju duluan dan Bu Fitri Brinda belum mau, nanti Bu gantian aja. Oke, nggak apa-apa. Jadi saya yang di sini berusaha maju dulu. Kemudian gimana Bunda, cukup ya? Nah, sangat erat kaitannya. Tadi silakan siapa lagi? Oh, Bunda Azhar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai orang tuanya Azam ingin bertanya, bagaimana tips menghadapi anak yang bermasalah? Terima kasih Bunda Azam. Tips menghadapi anak yang bermasalah. Tadi sudah kita singgung ya, ada satu metode namanya apa tadi Bu? Segitiga restitusi. Nah, itu dia salah satunya ilmu yang baru saya peroleh. Sebenarnya kita semua sudah mempraktekkan, tetapi mungkin tidak 3 langkah sekaligus. Mungkin baru menstabilkan identitasnya saja dulu. Belum ke validasi tindakan yang salah belum. Apalagi menanyakan keyakinan. Belum ngajak keyakinan aku belum. Apa kami juga masih belajar untuk memperbaiki, berinovasi lagi. Jadi salah satunya itu tadi ya Bu ya, kita melakukan validasi, melakukan anak-anak dengan segitiga restitusi, mencari permasalahannya. Nah insya Allah semuanya bisa berjalan dengan baik, dengan niat yang baik. Anak-anak kita dididik untuk berbudaya positif yang baik. Dan saya mohon selepas dari ruangan ini amanah untuk terus diteruskan di keluarga masing-masing, untuk terus disampaikan di kawan-kawan wali-wali lainnya. Ini belum semuanya saya ajak karena saya mencari wali murid yang mungkin waktunya bisa menyempatkan ke sini. Terima kasih semuanya bisa hadir ke sini. Jadi saya minta tolong dari yang sudah diamanahkan nanti diteruskan. Oke, terima kasih. Nah, itu dia dari saya paparan. Semoga bermanfaat apa yang sudah saya peroleh dari pendidikan guru penggerak untuk selanjutnya diimplementasikan bersama. Terima kasih Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bu Ari atas pencerahannya dan pembebasannya dari guru
acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas partisipasi ibu-ibu semua pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan berkah untuk kita selanjutnya. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.